dengan kelompok saya, Ganesha Prayudi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai menggambar teknik elektronika pada bab prinsip dasar teknik instalasi listrik, yang akan membahas mengenai yang pertama perundang-undangan tentang kelistrikan, yang kedua mengenai prinsip-prinsip instalasi listrik, dan yang ketiga mengenai persyaratan umum instalasi listrik. Perundang-undangan tentang kelistrikan diatur oleh UU RI nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ketenaga listrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan. Dan yang ketiga, usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pembagian tenaga listrik adalah kegiatan produksi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau konsumen, atau penyaluran tenaga listrik atas sistem Rencana umum ketenaga listrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Selanjutnya, izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik, dan wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat untuk usaha distribusi dan atau penjualan tenaga listrik. Dan untuk pasal-pasal selanjutnya bisa dibaca sesuai slide. Baik, selanjutnya kita akan mengacu ke bab 2, asas dan tujuan. Pasal 2 nomor 1, pembangunan ketenaga listrikan menganut asas manfaat, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah. Nomor 2, pembangunan ketenaga listrikan bertujuan untuk menjalin ketersediaan tenaga listrik dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta adil dan merata, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bab 3 akan membahas mengenai penguasaan dan pengusahaan. Pasal 3 nomor 1, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Nomor 2, untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagai mana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan menetap kebajikan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan. Pasal 4 nomor 1, pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Yang nomor 2, badan usaha swasta, koperasi, swadaya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik bagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk A. kelompok masyarakat, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, pembangunan tenaga listrik, dan penggunaan listrik perdesaan. Selanjutnya untuk bab 4 mengenai kewenangan pengelolaan yang diatur dalam pasal 5 nomor 1, kewenangan pemerintah di bidang tenaga listrikan meliputi penetapan kebijakan, penetapan peraturan perundang-undangan, penetapan pedoman standar dan kriteria, penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik, penetapan rencana umum tenaga listrikan, penetapan wilayah usaha, penetapan izin jual beli, penetapan izin usaha wilayah. Dan untuk selanjutnya di pasal yang keempat mengenai pengelolaan, pasal 5 yang nomor 2, kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenaga listrikan meliputi penetapan peraturan daerah, penetapan rencana umum, penetapan izin usaha, dan selanjutnya bisa dibaca
dibaca sesuai slide. Untuk kewenangan pemerintah kabupaten kota dan bidang penenaga listrikan meliputi penetapan peraturan sesuai dengan yang nomor 2 ya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Ganesha Prayudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Prayudi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perundang-undangan tentang kelistrikan. Pertama yaitu bab kelima, pemanfaatan sumber energi primer. Pasal 6 yang pertama, sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. 2. Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama yaitu harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan. Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan untuk kepentingan ketenaga listrikan nasional. Oke, untuk bab kelima, rencana umum ketenaga listrikan. Pasal 7, rencana umum ketenaga listrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, rencana umum ketenaga listrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan keikutsertaan pemerintah daerah. Yang ketiga, rencana untuk ketenaga listrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenaga listrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk yang keempat, pedoman penyusunan rencana umum ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 yaitu ditetapkan oleh Menteri. Untuk selanjutnya yang bab keempat, usaha ketenaga listrikan bagian 1 umum. Pasal ke-8, usaha ketenaga listrikan terdiri atas A. Usaha penyelidikan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Untuk bagian yang kedua yaitu usaha penyediaan tenaga listrik. Pasal 9, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan B. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Untuk pasal yang 10 yang nomor 1, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A meliputi jenis usaha: A. Membangkitkan tenaga listrik, B. Transmisi tenaga listrik, C. Distribusi tenaga listrik, dan atau D. Penjualan tenaga listrik. Yang kedua yaitu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi. 3. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh 1 badan usaha dalam 1 wilayah usaha. Oke, lanjut slide berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Untuk pengertiannya adalah instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Instalasi listrik garis besarnya dibagi menjadi 3 yaitu instalasi penerangan listrik, instalasi daya listrik, dan instalasi jaringan listrik atau distribusi. Dalam pemasangan instalasi listrik harus memperhatikan dan tidak lepas dari peraturan-peraturan yang merupakan pedoman untuk menyelenggarakan instalasi listrik yaitu PUIL yaitu Persyaratan Umum Instalasi Listrik dan IEC International Electrical Commission. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan instalasi listrik baik perencanaan,
pemasangan dan pengoperasian, maka prinsip-prinsip dasar sangat diperlukan. Beberapa prinsip dari instalasi listrik yang harus jadi pertimbangan pada pemasangan suatu instalasi listrik bertujuan instalasi listrik yang dipasang dapat digunakan secara optimum, efektif, efisien, dan menjamin keselamatan pemakainya. Dan instalasi listrik yang dipasang berikut ini prinsip-prinsip dari instalasi listrik, yaitu nomor 1 tentang keamanan. Yang dimaksud keamanan adalah mempertimbangkan faktor keamanan dari suatu instalasi listrik terhadap manusia, bangunan, harta benda, makhluk hidup, dan peralatan itu sendiri jika terjadi tidak normal. Yang kedua yaitu keandalan. Yang dia maksud keandalan adalah seluruh peralatan yang dipakai pada instalasi harus handal dan baik secara mekanik maupun kelistrikannya. Keandalan juga berhubungan dengan sesuai tidaknya penggunaan pengamanan jika terjadi gangguan. Contohnya, jika terjadi suatu kerusakan atau gangguan harus mudah diatasi dan diperbaiki agar gangguan yang terjadi dapat diatasi. Yaitu yang ketiga tentang kemudahan. Yang dimaksud kemudahan adalah pemasangan peralatan instalasi listrik harus mudah dijangkau oleh pengguna pada saat pengoperasian dan tata letak komponen listrik tidak sulit atau susah dioperasikan. Sebagai contoh, pemasangan saklar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Oke, yang keempat, ketersediaan. Yang dimaksud ketersediaan adalah kesiapan suatu instalasi dalam melayani kebutuhan baik berupa daya, peralatan maupun kemungkinan perluasan instalasi. Jika ada perluasan instalasi listrik tidak mengganggu sistem instalasi yang sudah ada, tetapi hanya menghubungkan pada sumber cadangan atau spare yang telah diberi pengaman. Oke, lanjut yang nomor 5 yaitu pengaruh lingkungan. Yang dimaksud pengaruh lingkungan adalah dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar di mana sistem instalasi dipasang. Dalam perencanaan sistem instalasi listrik harus mempertimbangkan pengaruh negatif lingkungan terhadap peralatan dan pengaruh negatif peralatan terhadap lingkungan. Contoh, pengaruh lingkungan terhadap peralatan, kabel instalasi dipasang pada lingkungan yang dipengaruhi oleh bahan kimia tertentu. Maka dipilih bahan isolasi kabel yang terhadap pengaruh bahan kimia tersebut. Contoh, pengaruh peralatan terhadap lingkungan, trafo listrik dipasang pada tiang listrik di sebuah perempatan jalan, maka dalam pemasangannya harus dipastikan keamanan pemakai jalan. Untuk yang keenam yaitu yang dimaksud keindahan adalah dalam pemasangan komponen fisik atau peralatan listrik harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga terlihat rapi, indah, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Untuk yang ketujuh yaitu ekonomis. Yang dimaksud ekonomis adalah biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan instalasi listrik dapat sehemat mungkin tapi bermutu dan berkualitas yang baik dengan perhitungan yang teliti dan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa mengesampingkan faktor keandalan, ketersediaan, keandalan, kemudahan, pengaruh lingkungan, dan keindahan. Oke, lanjut lagi persyaratan instalasi listrik. Maksud dari tujuan persyaratan umum instalasi listrik ini adalah untuk terselenggaranya dengan baik instalasi listrik. Peraturan ini lebih diutamakan pada keselamatan manusia terhadap bahaya sentuhan serta kejutan arus. Keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya dan keamanan gedung serta isinya terhadap kebakaran akibat listrik. Nomor 1 yaitu persyaratan ini berlaku untuk semua instalasi arus kuat baik mengenai perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pengujian, pelayanan, pemeliharaan maupun pengawasannya. Persyaratan umum instalasi listrik ini tidak berlaku untuk A. Bagian dari instalasi listrik dengan tegangan rendah yang hanya digunakan untuk menyalurkan berita dan isyarat. B. Bagian dari instalasi listrik yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi dan pelayanan kereta rel listrik. C. Instalasi listrik dalam kapal laut, kapal terbang, kereta rel listrik, dan kendaraan yang lain yang digerakkan secara mekanik. Yang D. Instalasi listrik di bawah tanah dan tambang. E. Instalasi listrik dengan tegangan rendah yang tidak melebihi 25 volt
dan dayanya tidak melebihi 100 watt. Yang kedua yaitu ketentuan yang terkait. Di samping persyaratan umum instalasi listrik ini harus pula diperhatikan ketentuan yang terkait dengan dokumen berikut. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. D. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. E. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. F. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1 P-40-M.PE-1990 tentang instalasi ketenagalistrikan. G. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2 P-0322-M.PE-1995 tentang standarisasi, sertifikasi dan akreditasi dalam lingkungan pertambangan dan energi. Oke, lanjut yang ketiga, syarat-syarat instalasi listrik. Di samping persyaratan umum instalasi listrik dan peraturan mengenai kelistrikan yang berlaku, harus diperhatikan pula syarat-syarat dalam pemasangan instalasi listrik, antara lain: A. Syarat ekonomis. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari instalasi itu, mulai dari perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaannya, semurah mungkin. Kerugian daya listrik harus sekecil mungkin. Yang B. Syarat keamanan. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjadinya peralatan dan benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat dari adanya gangguan, seperti gangguan hubung singkat, tegangan lebih, beban lebih, atau sebagainya. Yang C yaitu syarat keandalan atau kelangsungan kerja. Kelangsungan pengaliran arus listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. Jadi instalasi listrik harus direncana sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik adalah sangat kecil. Untuk yang keempat yaitu komponen pokok instalasi listrik. Komponen pokok instalasi listrik adalah perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian listrik. Komponen yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik banyak macam dan ragamnya. Namun pada dasarnya komponen listrik instalasi listrik dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Bahan penghantar listrik. B. Bahan isolasi atau isolator. C. Pipa instalasi. D. Kotak sambung. E. Saklar. F. Fitting. G. Perlengkapan bantu. Yang kelima yaitu penghantar listrik. Penghantar atau kabel yang sering digunakan untuk instalasi listrik penerangan umumnya terbuat dari tembaga. Penghantar tembaga setengah keras (BCC setengah H sama dengan bare copper conductor half watt), memiliki nilai tahanan jenis 0,0185 ohm mm persegi dengan tegangan naik tarik putus kurang dari 41 kg per mm persegi. Sedangkan penghantar tembaga keras BBCH sama yaitu bare copper conductor hard, kekuatan tegangan tariknya 41 kg per mm. Sebagai penghantar adalah pertimbangan bahwa tembaga merupakan suatu bahan yang mempunyai daya hantar yang baik setelah perak. Penghantar yang dibuat oleh pabrik terdapat beraneka ragamnya. Berdasarkan konstruksinya, penghantar diklasifikasikan sebagai berikut: A. Penghantar pejal yaitu solid, yaitu penghantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm persegi, tidak dibuat lebih besar lagi dengan maksud untuk kemudahan penggulungan maupun pemasangannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Kiranya presentasi kami dapat menambah ilmu, menambah wawasan bagi pembacanya.
Kalau ada kurang atau kesalahan dari kami, baik kata-kata maupun pengetikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.